Pernah nggak sih kamu main game sampai 3 jam tanpa sadar waktu jalan cepet banget? Tapi giliran belajar 30 menit aja rasanya kayak setengah hari. Nah, ini juga yang sering dialami mahasiswa yang baru mulai belajar coding, khususnya JavaScript. Materinya padat, kelihatan ribet, dan jujur aja kadang bikin ngantuk. Nah, jawabannya ada di sebuah konsep namanya Octalysis. Ini dibikin sama Yukai Chou, salah satu orang paling berpengaruh soal gamifikasi. Bedanya sama gamifikasi yang cuma asal tempel poin dan badge, Octalysis ini lebih dalam. Dia coba bongkar apa sih yang sebenarnya bikin manusia termotivasi, dan itu dipecah jadi 8 hal, yang disebut core drives. Jadi 8 hal inilah yang jadi kenapa dibalik sebuah sistem terasa seru dan bikin nagih, atau malah bikin malas. Chow bagi 8 drive ini jadi 2 kelompok. Yang satu namanya white hat. Ini motivasi yang bikin kita senang dalam jangka panjang. Satunya lagi black hat. Motivasi yang lebih ke arah buru-buru atau ada tekanan sedikit. Yang pertama, epic meaning and calling. Perasaan kalau apa yang kita lakuin itu bagian dari sesuatu yang lebih besar. Terus ada development and accomplishment. Rasa puas pas kita lihat progres kita beneran maju. Ada juga empowerment of creativity and feedback. Bebas nyoba-nyoba, terus langsung lihat hasilnya gimana. Lalu ownership and possession. Rasa ini punya gue terhadap sesuatu yang udah kita bangun sendiri. Ada social influence and relatedness. Dorongan dari interaksi sama orang lain. Entah itu kompetisi seru atau rasa jadi bagian dari komunitas. Nah, mulai masuk yang agak nyalain rasa panik dikit. Scarcity and impatience. Ini pas kita pengen sesuatu justru karena susah didapat atau waktunya terbatas. Ada unpredictability and curiosity, rasa penasaran gara-gara kita nggak tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Dan yang terakhir, loss and avoidance, dorongan buat gerak karena takut kehilangan sesuatu yang udah kita punya. Nah, 8 drive inilah yang jadi bahan dasar buat ngerancang sistem gamifikasi yang beneran efektif, bukan yang cuma nempel stiker doang. Biar kebayang gimana teori ini dipraktikin, yuk kita inti proses desain sebuah platform belajar JavaScript namanya Bloom. Dibikin khusus buat ngatasin masalah mahasiswa pemula yang gampang bosan belajar coding. Proses desainnya ikutin 5 langkah dari Octalysis. Langkah pertama, tentuin dulu apa sih yang mau dicapai. Bukan soal cuan, tapi 3 hal. Hasil belajar makin bagus, keterlibatan mahasiswa naik, dan mereka konsisten balik lagi ke platformnya. Langkah kedua, kenalan dulu sama penggunanya. Mahasiswa pemula, udah akrab sama teknologi digital, gampang bosan kalau baca teks doang, dan pengen feedback cepat pas ngoding. Kalau dipetain pakai tipe pemain Bartle, mereka ini campuran achiever, suka pencapaian, sama explorer, suka explore tantangan baru. Langkah ketiga, tentuin apa aja sih yang kita mau mereka lakuin. Daftar akun, baca materi, ngerjain tantangan kode, terus cek progres mereka di halaman profil. Langkah keempat, rancang cara sistem ngasih tepuk tangan ke mereka. Ada indikator progres yang kelihatan visual, notifikasi patch yang muncul instan pas berhasil, sama leaderboard yang update real time. Nah, langkah terakhir, tentuin hadiahnya pakai konsep subs, status, access, power, sama staff.